Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk membaca doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Dan teman-teman yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Wahab. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Mau hadir nih? Andika Pratama, Adianto Watora, Elizabeth Kambu, Febrian Martinus Tamar, Jamalia Sasefa. Siapa yang belum dipanggil namanya? Siapa yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Jeffrey, minggu lalu kita belajar apa? Tentang bank sentral. Apa itu tugasnya bank sentral, wewenangnya. Hari ini itu kita akan belajar tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Jadi alat pembayaran tunai itu berarti uang yang fisiknya, ya. Jadi baik uang logam maupun uang kertas. Nah, kalau alat pembayaran non tunai, seperti ATM, cek, ya. Video ini, alat pembayaran tunai itu apa saja? Uang kartal. Kemarin Ibu sudah kasih tahu toh, uang kartal itu yang mana? Uang kertas dan uang logam. Ya, itu adalah uang kartal. Cek, ya, giro, debit atau ATM. Nah, sekarang kita membayar sudah menggunakan sistem elektronik, ya. Itu kita hanya menggunakan HP, kita bisa membayar apa yang akan kita beli. Ya. Tidak akan tercipta suatu benda kalau tidak ada sejarahnya. Ya. Ini juga uang. Jadi ada sejarah uang. Istilah yang disebut dengan barter. Coba, apa itu barter? Barter adalah tukar menukar antara barang dengan barang. Ya. Jenis alat pembayaran non tunai. Ya. Contohnya adalah cek, surat perintah. Ya, surat perintah pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam kertas itu dengan nama yang ditunjuk tadi. Kemudian namanya giro. Nah, giro pindah bukukan sejumlah uang. Jadi kartu ATM. Kartu ATM ini kartu kredit, terus belanja ke mall. Kredit itu apa artinya? Utang. Nah, kredit itu utang. Ya, ada tagihan setelahnya. Contohnya seperti kartu berisi juga, ya. Jadi berbasis server itu maksudnya kita hanya menggunakan handphone yang pintar. Karena masih banyak lagi. Ada Dana, ada GoPay, gitu. Jadi banyak. Terus dari video tadi yang kamu lihat pembayaran tunai dan non tunai. Yang ini mau tanyakan. Siapa yang pernah berbelanja menggunakan pembayaran non tunai e-money elektronik? Siapa? Ayo. Ya, kamu menggunakan apa? ATM. Oh iya. Menggunakan ATM. Siapa lagi? Berdiri? Pakai Dana, Ibu. Pakai Dana. Iya. Oh iya. Iya. Kamu menggunakan apa belanjanya? Oh, pakai transfer. Ya, belanja pakai transfer. Oke. Nah, sekarang ini sudah praktis. Orang tidak perlu bawa uang banyak, bawa handphone saja, ya. Dengan segala keamanannya.
harus ada pengamannya. Jangan orang tahu pinnya. Berikutnya, Ibu bagi kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 itu Asmita Sari, kemudian Tiara. Kelompok 2 itu Ibrahim, Kurniawan Bakti, Elizabeth Kambu. Ibu kasih tugas membuat satu video kamu datang ke toko untuk berbelanja. Ibu undi siapa yang dapat, misalnya kamu berbelanja pakai ATM, terus pakai QRIS. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2, Ibu sudah bikin satu kayak undian. Kamu tugas yang akan kamu dapatkan. Kelompok 1, tidak boleh lihat Bu kertasnya, tutup mata terus ambil. Oke, kelompok 2 ATM. Nah, jadi kelompok 1 ini nanti kamu berbelanja di minimarket, kamu menggunakan ATM. 6 tunai, yang ketujuh SMS banking atau transfer pakai mobile banking. Minggu depan ingat bikin satu laporan tentang bagaimana manfaat menggunakan ATM atau pakai QRIS atau pakai SMS banking ya. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Jelas ya? Oke. Oke, yang besar hari ini nanti kumpul di dapur macam baru kan sama-sama. Jam 4 kan. Jadi iya. Di Kela ada QRIS di sana ya. Kamu belanjanya di mana? Nanti videonya. Senjamar. Oke. Baru kamu cari tentang nanti siapa yang harus yang pertama kamu harus menghubungi dulu toko yang akan kamu buat video ya. Jadi hubungi yang punya toko, bilang bisa tidak kita mau bikin satu video untuk melakukan pembayaran ya. Mengerti ya? Nah, kemudian Ibu akan pantau kamu melalui grup WA sudah sampai di mana proyek yang akan kamu kerjakan nanti. Ya. Jadi kalau ada masalah, misalnya kendalanya Ibu saya tidak bisa video karena pihak tokonya tidak mau, nanti hubungi Ibu ya. Setelah kamu membuat satu video, endingnya kamu bikin satu laporan ya. Laporannya itu di dalam kertas HVS atau A4 kamu tulis di atasnya itu nama kelompoknya ya. Misalnya kelompok 1 namanya Jeffrey, terus Abigail siapa begitu ya. Kemudian kamu tulis judul alat pembayaran menggunakan mobile banking, misalnya seperti itu, alat pembayaran menggunakan ATM. Kemudian kamu cari gambar ya, gambar yang berkaitan dengan punya tadi. Misalnya yang pakai QRIS, berarti kamu cari di Google itu gambar tentang QRIS ya. Kemudian setelah itu kamu bikin laporannya, menganalisis apa manfaatnya, apa kekurangannya menggunakan alat pembayaran tunai dan non tunai. Berikutnya Ibu akan memberikan suatu kuisis seperti biasa. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang ini, kita kuisis dulu ya. Itu akan melihat kemampuan kamu dalam materi yang Ibu sudah kasih, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Ayo semua pegang HP-nya. Ibu akan kirim link di grup. Silakan kerjakan. Ini bisa juga. Yang
Minggu lalu Ibu sudah kasih pekerjaan untuk membuat salah satu video. Sudah diselesaikan? Sudah, Bu. Tidak ada kendala toh? Iya, Bu. Kalau gitu, hari ini kita presentasi ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang lain silakan dengarkan, dan kalau ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, jadi tolong disimak. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pembayaran menggunakan kartu debit, kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu. Ini video presentasi. Dan kami, mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Kami ada teman bertanya apa itu DDC. Ini adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antara rekening bank pada umum penelitian perbankan. Oke, jelas ya? Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ini dari kelompok 2 akan memperlihatkan sebuah video yang akan kami presentasikan. Mobile banking merupakan layanan yang guna melakukan transaksi perbankan. Sekian, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi saya dengar ada istilah OTP. Apa itu OTP? Baik, yang akan menjawab pertanyaan dari kami adalah Iqbal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran dengan menggunakan uang. Kamu sudah tahu tata cara menggunakan pembayaran non tunai. Tadi ada yang kelompoknya mendapatkan QRIS, kemudian ada kelompoknya mendapatkan mobile banking. Aku mau kasih tahu, tadi penampilan kamu Ibu lihat di depan itu kamu masih malu-malu, ya toh? Terus suaranya masih belum kedengaran. Hanya dibesarkan supaya apa yang kamu berasa sampaikan kepada teman-teman kamu. Ya. Minggu depan itu nanti yang akan kita pelajari itu tentang akuntansi. Tunggu pelajaran berikutnya sebelum Ibu tutup. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, Ibu Guru.